namanya ngirnya ini curiga. Begitu. Jangan-jangan yang diomelin bini itu orang mana-mana yang ada di sini. Benar kan? Tuh saya udah benar tadi. Latihan diam, enggak apa-apa. Nabi itu melatih orang tuh beda-beda. Makanya kalau teman-teman tahu wiridan majlis itu enggak sama. Istohor, suruh la ilaha illallah itu banyak. Awirbo, suruh ya wahab ya rozak ada. Semuanya ada. Biar kita itu dekat sama Allah. Tinggal kita aja mau diamalin apa enggak. Itu urusan diri masing-masing. Pokoknya saya nggak pengen orang yang ngaji di majlis saya hidupnya susah. Saya nggak pengen. Begitu. Makanya doa saya nggak banyak, ya Rob, orang yang hadir di majlis saya jangan dibikin susah hidupnya. Begitu, maka amalannya saya udah bagi. Gitu. Kalau susah salah kita, kenapa nggak diwirid amalan yang udah dibagi? Itu masalah kita, pengen panen kagak nanam. Ngimpi namanya, tinggal diamal. Begitu, rugi kalau nggak diamali. Begitu, orang dari mana-mana diamali. Kemarin mau lihat orang Semarang, orang lagi dari Bandung, orang lagi dari Bangka. Itu mau ngapain? Laporan utangnya beres, makasih. Atau pada dari YouTube doang yang dia lihat. Tempo hari orang Makassar datang, makasih utangnya 10 miliar beres. Begitu, beres. Sekarang udah bangkit lagi usahanya. Begitu. Saya minta berikan karena bukan hidup tujuan agama, supaya orang bahagia. Itu masalah kita. Nampak makanan banyak gak dimakan, lalu urus kerempeng, salah kita. Dan saya bagi subuh lain, zuhur lain, asar lain, maghrib lain, isya lain. Tinggal kita istiqomahkan saja. Kalau kita nggak mau, ya terserah. Kalau nggak mau, begitu. Yang penting wa ma'alaina illa balagul mubin. Yang penting saya menyampaikan aja. Urusan mau dimakan urusan dia. Begitu. Makanya kalau datang lalu pasti saya omelin. Gitu. Makanya nggak berani yang datang, takut diomelin. Karena udah kecil dari jidatnya, gak usah pakai ditanya. Ini orang agak demen ngamalin, ini orang ngamalinnya amin-aminan. Itu dari jidatnya ada cirinya. Nah, semuanya begitu, ada ciri. Itu wiridan itu kan menyambungkan frekuensi. Kalau frekuensinya nggak nyambung, kayak TV digital, runyak-runyak gambar, kan ada yang kelihatan mukanya, hati lagi runyak mikirin cicilan, kelihatan. Begitu, itu kan penyebabnya amalan nggak diamalin. Mau ngapain? Begitu itu. Timbang tidur-tiduran, ngapa mata buat liatin TikTok 2 jam keburu, timbang wirid sallallahu
begitu, begitu, begitu. Kalau yang dia jual saja, kalau yang dia dagang, dengan saya laku, begitu. Mau dagangnya di pojok kayak politik, begitu laris juga. Bukan masalah itu, bukan di pojok biasa. Cuman kelemahan kita lebih demen main-main dibanding dengan mendekat sama Allah. Orang yang kaya Tuhan, yang ngasih subur Tuhan, yang mampu memberi dagang laris Tuhan, kenapa nggak mendekat sama Tuhan? Berarti memperduti hawa nafsu. Mau ngapain? Itu begitu. Itulah pentingnya kita ngaji. Begitu. Itu macam-macam urusan bahak buat diri dan yang di-share buku introvert juga. Saya lihatin begitu judulnya kado untuk sahabat. Saya gede rajin sahabat, cakep begitu. Sampai tubuh nono istri Pak Nabi segini bukunya. Wiridan kata saja dagang gasnya lancar, kata saya ya wiridmu begitu, emang begitu. Udah kitanya males, bini kitanya orang teman wiridannya ngomel. Emang ada yang bininya ngomel gitu, nyengirnya ya Pak. Duit ada di majelis ini banyak, tinggal kita mau makan, mau amalin atau kan. Di buku yang saudara pegang aja ada kayaknya aurat-aurat. Di ujungnya itu ada namanya, saya nggak hafal halamannya. Ada itu apa namanya, tambahan-tambahan saya itu ada itu dari daftar isi, nggak ada di situ. Ada banyak. Itu ada wiridan berganti, sholat isyraq, sholat duha, wiridan duha, lengkap semuanya. Di buku yang sampai yang pegang aja, duit mulu isinya. Coba saya pinjam bukunya. Saya halaman mau nggak hafal saya. Ini ada. Yang punya utang banyak suruh sholat taubat, bisa jadi penyebabnya dosanya banyak. Cara sholat taubatnya ada halaman 47. Ini banyak di buku ini aja begitu lengkap begitu. Sholat isyraq kalau pengen pikiran terang atau inspirasi ada. Sholat duha biar duitnya sabar gak bisa habis. Ini ada sholawatnya aja, mintanya ya Allah dengan sholawat ini sholat duha, banyakin duit saya, benerin hati saya. Ini ada, tinggal kita baca. Cuman masalahnya ada orang kalau ngaji itu demennya jiro, ngaji ditaruh. Ada tuh misi, bukan ngomongin orang sini, yang kita omongin orang mana-mana yang ada di sini. Ada mulanya. Mau minta apa aja ada. Makanan syubhat doanya ada mulanya. Begitu. Biar kita gak ngalamin susah itu. Cuman kitanya aja kurang mau terjemah, sudah terjemah mulanya. Begitu. Orang ada Allah saudara Muhammad wa ala ali Muhammad. Salat al-tuksir bihamani wa tusbihu bihani ya wasi ya ani biadal fadil salatu sabsabuha. Dan itu sabar. Begitu. Jangan ngalamin susah. Cuman kita orang kurang demen baca, demennya main
belum apa-apa udah menghayal. Begitu wirid dulu, begitu nanam udah kemana-mana. Gitu. Enggak benar, udah utang gula, utang kopi di warung, akhirnya tanah laku kagak, utang banyak. Ada yang begitu, yang mana orangnya? Ah, kagak bener nih. Gitu. Jadi kita itu zikir dulu, jangan nggak zikir. Mau ngapain hidup? Biarin teman begitu. Teman kita mancing mulu lah, dia mah enak, kontrakannya udah banyak, ada 20 itu baratnya di Jatinda doang, belum di Pinang Mas. Begitu lah kita belangsak, iya ikut mancing dia mah. Duitnya banyak, akan kita pilih dulu biar kayak dia dulu. Karena ada garis, semuanya kan ada. Tapi jangan malu ini kebet-kebetnya kelamaan. Saya dulu orang-orang kebet. Udah masa kemarin ngaji di bukan baru ini. Ini udah berapa tahun ini orang baik ngaji nih? Hah? Berapa ya? Berapa? Udah 6 tahun. Coba kalau dari awal ngaji itu dibaca-baca, kan udah lulus SD 6 tahun. Oh, udah tinggi. Ini kan 6 tahun baru, kan TK lagi. Gitu. Kan 6 tahun lagi suburnya. Ya Allah, kalau nyampe umurnya. Kalau kagak, ya wirid aja dah. Begitu. Ini ngaji mau gimana? Kan ngaji ini biar subur kita. Begitu, biar subur. Mau ngapa kita? Itu biar subur. Makanya kemarin saya tanya, yang masuk surga duluan yang kaya apa yang miskin? Kaya. Pengen kaya apa yang miskin? Kaya. Aman nih. Begitu. Coba kalau dari 6 tahun yang lalu, kan enak. Udah panen. Ini kan baru mau. Ya, ada juga nyalain guru baru bilang ini lagi. Oh, bukunya udah dimati, nyalain guru, tambah dosa lagi. Begitu kan amalannya ada di buku. Sudah saya bagi, pengen anak nurut amalannya begini, udah ada di buku. Begitu, implementasi kajian pada bab taubat nilai taubat, bab qanaah ni rezeki, bab zuhud ni rezeki. Udah kita terangi mulanya. Itu terserah kita. Apa ngaji ini ditutup ya? Ditutup apa jangan? Hah? Ya, ditutup apa jangan ini? Oh jangan. Gitu. Ngaji aja masih belum benar, gimana ngaji? Waduh. Ini ngaji harus serius, lempengin hatinya. Yang mana aja saudara. Kalau nggak subur dari buku yang ada atau diamalin, potong kuping saya, tuntut saya, rumah saya di KPN, nggak pindah. Tapi diamalin. Begitu. 6 tahun lagi lama, jangan. Ini ngaji aja udah kagak berasa, dikerjain aja dulu. Sampai istiqomah. Yang mananya entar di rumah tuh, jangan sekarang dikebet-kebet. Sebab kalau mesti dikebet, saya belum terus dibaca. Nungguin orang kebet masalah. Amalan itu udah ada. Saya ini amalan enggak pakai diminta. Sebetulnya sih pakai diminta juga. Kalau sudah 10 orang yang datang ngeluh isinya sama, daripada kalau datang ngeluh, gue bagi beli bro. Itu begitu kerjaan saya tuh. Kerjaan saya, ini begitu. Itu tandanya udah banyak tuh yang mumet. Begitu. Itu kerjaan saya. Saya ibu-ibu istiqomah nggak masuk di grup di Majlis Al-Bantan ibu-ibu. Mungkin kalau ada yang kenal ngaji minta masuk, biar tahu awal-awal yang harus dibaca, begitu, supaya jangan ngalamin susah dalam hidup. Begitu, biar bisa umroh, bisa
urusan mah cara Allah begitu. Yang penting kita biar dekat aja sama Nabi Muhammad. Begitu. Dosa kita banyak. Kalau udah dekat mental juga dikasih apa aja mau. Kayak para sahabat. Begitu. Tinggal kita wirid. Cuman kitanya kurang mau wirid. Orang wiridan Sayyidi Syekh Abdullah aja enggak sedikit kawan kita semuanya itu makasih dari PNS, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Ya bagus, pan begitu. Kalau udah maulid, mengapain ziarah kalau bahasa kampungnya itu pulang tangga. Terima kasih. Jangan beri saya tuh pagi, enggak pernah enggak lagi. Cuma terserah teman-teman, jadi saya nggak bisa maksa orang. Barangkali dia pengennya susah kali, ya udah biarin. Karena pengennya susah itu, ya nggak dibaca. Yang pengen sama ya Allah nggak dibaca. Kita bagi Allah. Tahu saya. Doa tanda-tanda niat ngajinya enggak benar. Bila mana pada urusan dunia dia niatannya dunia, ngejar-ngejar dunia tanpa prosedur yang benar. Bila orang ngaji yang diomongin dunia mulu tanpa prosedur yang benar dalam agama, dagang yang benar, kerja yang benar, maka yang saya begitu terciri bahwa niat ngajinya tidak benar. Kalau orang yang ngaji benar, dia selalu mencari dunia dengan cara yang benar. Terserah. Kalau saudara pengen usahanya jalan, berarti saudara kudu kerjanya Gojek. Kalau Gojek mau usahanya jalan, gang buntu mah nggak bisa. Benar nggak? Benar nggak? Iya, begitu. Iya, kalau pengen dagang laku nggak laku habis, dagang es. Benar nggak? Laku habis, nggak laku habis. Kalau kelihatannya kelihatan kayak orang seneng dagang aku bos. Dari yang putih dipegang tepuk tangan. Orang kira mati tepuk tangan dulu. Begitu. Itu jangan dibikin susah. Begitu. Silakan ngaji, waktunya dagang, waktunya kerja, waktunya mancing, udah enak banget itu. Jangan dibikin susah. Itu. Tapi bila ada orang mengejar dunia dengan cara yang tidak benar, ini nggak benar deh. Niatnya jangan. Yang kayak begitu ngajarinnya dosa. Yang ketiga, bila mana demen mengambil ilmu fardu kifayah sebelum belajar ilmu fardu ain. Orang ngaji itu yang fardu ain dulu nih. Kalau ngaji di majelis yang ganjarannya gede tuh, tiap kita datang ke majelis ganjarannya enggak sama saudara. Yang ganjarannya gede kalau ngaji itu tauhid, kedua kalau ngaji itu fikih, ketiga kalau ngaji itu akhlak tasawuf. Tiga ini nih fardu ain, gampang
jelas berurutan. Ini kitab ini ngajak kita bahagia. Muallim Syafi'adami gacoannya hafal nih semua Muallim Syafi'adami kitab ini. Di Nikmatul Ittihad sebelum ngaji Tambihul Ghafilin, ngaji ini dulu tamat baru Tambihul Ghafilin. Gak tahu tak Ghafil tamat atau belum? Belum. Begitu. Ini ngaji ini dulu karena Muallim itu bercerita sama kita ibarat dia tauhidnya beliau menjauh dan tauhid fikihnya kita bersubat. Ini gacoannya Muallim Syafi'adami. Begitu. Artinya lima pokoknya tauhid fikih tasawuf itu yang itu guru kita. Jadi ngaji ini yang fardu ain dulu. Entar gampang ngaji hadis, ngaji tafsir, entar gampang. Ada kelas biar kita nggak merasa tinggi. Sebetulnya kita belum tahu yang dasar. Yang dasar dulu kita ngaji itu bab cebok istilahnya, fardu wudu biar sholat kita benar. Itu dulu tuh tauhid biar akidah kita lempeng sama Allah. Akhlak ya biar kita pelan-pelan ngedandani hati kita. Karena segalanya jujur aja senang dan susah berangkat dari hati. Kalau hati kita rusing mulu ya alamat susah. Begitu biasa aja. Begitu. Tapi masalahnya bini saya itu nyanyi, ame kali ngerombeng kencengan dia. Begitu. Umpamanya saya kalau ngomong begini ada yang denger-denger tuh ada culikan. Begitu. Maka saudara hatinya aja dilegain. Alhamdulillah. Walaupun bini saya kayak kali ngerombeng, gua punya bini. Gak kayak orang-orang tua sampai di hari belum nikah. Saya biar kayak begini udah punya bini walaupun mulutnya kayak kaleng. Rokek apa? Bagus juga. Begitu. Pas enggak ada mau ditanyain, mana tuh ibumu sama anaknya? Padahal kalau ada kayak kata robek ada yang kayak begitu. Gimana? Udah sabar aja. Begitu sabar aja jadi wali. Begitu sabar aja nggak apa. Begitu sabar. Begitu. Ini kita suruh ngaji biar ngerti, biar dia sabar, biar dia paham. Nggak ada laki yang pengen nyusahin bini, nggak ada. Semua laki itu pengen banget nyenangin bini. Kayak orang-orang beliin kalung segede rantai kapal. Begitu. Cuman belum ketemu jalannya. Bareng-bareng doa wirid. Begitu. Ini saya kalau nggak baca Yasin, tidak dapat itu. Saya kata bagi duit. Gitu. Nggak bisa. Orang suami istri kudu bareng-bareng sama Allahnya. Begitu bareng-bareng. Coba saudara tanya, jangan-jangan saudara wirid itu enggak muncul jalan rezeki, jangan-jangan salah dari bini. Begitu. Sebab ada laki sholat duha 12 rakaat, pengen dia duitnya banyak, kayak wiridan dalam buku. Bininya doa, jangan ya Allah, jangan kabulin ya Allah. Sebab kalau duitnya banyak kawin lagi. Biarin susah aja, pantas aja sholat duhanya nggak manjur-manjur. Ini doa bertabrakan. Yang aku pengen susah, yang aku pengen kaya. Kata ini jangan ya, biarin ini aja. Begitu. Coba dong pulang ngaji ngobrol. Lu pengen kaya kagak? Enggak, bantu. Ini dia yang kagak manjur begitu.
Enggak, udah biarin, ngeri saya kalau duitnya banyak. Lu berulang udah begini aja. Ya udah kalau begitu. Begitu wassalam. Kudu seia sekata. Kan sepasang. Gitu ya, sepasang iramanya kudu bagus. Nah, iramanya ini begini yang bertabrakan kayaknya maju 2 minggu. Begitu. Jangan. Itu begitu pulang aja ngobrol malam tahajud. Ya mas, sholat taubat. Jangan rezeki seperti ini karena dosa kita banyak. Sebab Nabi bilang innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Hamba itu diserahkan rezekinya lantaran ada dosa yang dikerjakan. Ayo mah begitu. Ini saya ajarin tapi ini amalan ya. Mumpung lagi ngaji. Amalan. Artinya saudara amalin bagus. Kalau saudara nikah udah lama, hidupnya masih susah. Kalau bisa nikah ulang. Bukan nikah lagi. Ini harus paham. Begitu. Kalau bisa nikah, tahu nikah ulang. Namanya tajdidun nikah, namanya memperbaharui pernikahan. Udah 5 tahun nikah masih susah nikah, datang ke bapak, kalau masih ada bapaknya, minta dinikahin, ada saksi. Ya semua mas kami 100.000 mungkin nggak apa-apa. Namanya tajdid nikah. Di mana? Amalan. Dulu saya ajarin orang, ini terkait gak punya anak nih, saya potong. Saya ajarin, ente tajdid nikah lagi, itu nikah ulang, bapak mau ada cewek, nanti punya anak neng katanya. Dia ngaku sama kiai yang samping rumah, diomelin sama kiai, nggak benar. Yang ada begitu dilaporin sama bapaknya. Nggak mau. Satu saat saya ketemu kayaknya saya jelas ini amalan Syekh Naib Banten. Ya agak tahu saya. Iya makanya mestinya bisa jangan begitu nanya ke saya. Ya karena yang anaknya punya anak udah 10 tahun sudah nikah baru. Bapak ibu panggil nikah, ada beli baju ini gila banget. Dibeli emas cuma 5 gram. Bisikin saya kiai kalau bisa nikah lagi nih. Ya bingung kayak kata ini. Begitu. Waduh, kalau laki katanya gitu. Kalau tiap minggu saya suruh berbaharui punya anak. Bisa jadi rezeki kita seret ada pelanggaran coba diulang begitu. Tapi ini nikah bukan bohongan. Ya enggak mesti sudah berjiwa enggak begitu. Intinya nikah biasa didoain begitu, tajdid nikah begitu. Itu biasanya kalau dalam dunia komputer namanya install ulang. Jadi sehingga refresh itu dalam jalan ini mah artinya nggak ada wiridan kiai bisanya begitu. Orang ini dipanggil lalu dikain lagi bisanya begitu. Dan masalahnya sekarang ya segila biar berangkat dari awal. Kalau susah terus kasihan begitu. Yang kayak begitu. Bila orang ngajinya dengan fardu kifayah, membelakangkan fardu ain yang kayak begini, satu pertanda niatnya enggak lagi pengajian. Jadi ngaji ini berkuli-kuli. Mu'alim Syafi'i Hadami rahimahullah yang Sabtu besok haul itu ngajarin kita fardu, ajarin masyarakatnya tauhid kita kalau udah semuanya baru udah yang diajarin mau hadis, mau tafsir, mau ini, mau itu terserah. Begitu ada yang
Jadi harus berurutan ngaji. Kalau nggak berurutan kan yang pokok-pokok dulu yang nyelamatin kita di akhirat. Ngaji tasawuf itu nenangi ngaji tasawuf. Jadi kita ini ngaji kudu benar. Begitu harus berurutan mana yang fardu ain supaya tahu kita, supaya kita ini ngaji itu ada perombakan, ada hasil gitu ngaji. Begitu kayak saudara nih ngaji malam Jumat nih, kalau dirasa nggak ada manfaatnya sama saudara, jangan sungkan ngajinya segini aja, nggak apa-apa. Kalau saya jiwanya bebas, namanya ngebantu orang. Namanya ngebantu itu suruh ngaduk. Sekarang bukan ngaduk gantinya masang genteng, yang ngaduk udah ya udah begini. Jadi usulin boleh. Nah, mau satu baik ya segini aja kalau gak ada manfaatnya. Kayak begitu. Karena ini penting supaya ngaji itu ada buah, ada hasil. Karena ini adalah hal yang paling penting bagi kita orang ngaji. Dirasa ada manfaat, ada perubahan dalam hidup, ada ketenangan jiwa. Orang yang mau ngaji terus saja seomelin. Saya banyak seomelin. Orang ngaji mulu, apa lo ngaji mulu? Begitu. Saya pengen ngaji aja. Gak benar kamu, gak bisa. Kamu harus kerja, punya anak bini kerja. Ntar waktu luang kamu ngaji. Begitu, dan gak mesti gurunya saya, siapa aja. Yang penting kamu ngaji. Tapi jangan tinggalin kerja karena kamu punya anak bini. Kalau kamu bujangan gak apa-apa. Itu begitu. Sebab gak boleh gitu. Itu kadang ngaji itu nyanduk. Kalau udah nyanduk, kalau libur ngomel, ya libur lagi begitu. Itu kalau udah nyanduk. Tapi kalau belum nyanduk, libur, yes. Libur, yes. Begitu, libur, yes. Itu begitu. Ngaji itu nyanduk. Sama, mohon maaf kayak narkoba begitu ngaji. Sebab ini tenang, pikiran terbuka dengan ngaji. Itu begitu. Saya kalau nggak ngajar libur deras, biar nggak hilang waktu saya di sana dan ngaji, supaya ada manfaat. Sebab itu Bapak Ibu, bila ada satu dari tiga tanda ini, falaqad tabayyana min qara'ini halihi qasdun li ghairillahi fi tabarrara. Kalau ada satu dari tiga tanda ini, dari lima, tapi yang dua baik belum kita baca nanti ke depan. Ini ada satu ciri indikasi niatnya enggak benar, dan dari niat itu supaya kita ngaji ada manfaat, ada perubahan. Kita dengan ngaji ini harus kita lebih baik. Begitu. Jadi bini kita juga dengar. Kalau kita ngaji perubahannya ada. Yang tadinya kurang sayang sama bini lebih sayang. Dengan ngaji lebih mengerti, lebih memaklumi. Itulah ngaji. Supaya kita paham. Mungkin dia ngomel-ngomel karena capek. Begitu. Kayak begitulah kita. Pengennya mau dia nggak ngomel, mungkin dari sikap kita. Begitu aja kan. Itu. Jadi sehingga kita saling maklum. Dan ini supaya kita ngaji ini berbuah. Ngaji ini ada manfaat. Baru 3. Segini aja. Kalau diterusin sampai jam 12, buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan.
Kita baca Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna, sehingga guru kita Yayuki sehat dan terus menerangi umat di Jakarta Raya ini dan umat Islam pada umumnya dengan ilmu-ilmu beliau dan akhlak-akhlak beliau. Al-Fatihah. Silakan yang mau bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan titipan dari teman kerja. Beliau dari Jumat yang lalu cuma belum sempat saya sampaikan. Jadi pertanyaannya begini, beliau cerita sama saya mengalami sesuatu hal yang mungkin dia juga bingung. Kalau pikir terus itu mendengar suara di kuping kanan, ada suara orang kayak ketawa-ketawa gitu, terus ke samping kiri, kuping kiri, suara kayak orang disiksa gitu. Nah, terus itu yang pertama. Satu lagi, beliau punya teman tetangga yang udah meninggal, menemui beliau dengan keadaan kondisi mengenaskan. Nah, itu aja, mohon penjelasannya seperti apa, nanti saya sampaikan. Iya, Pak. Maka jawabannya itu orang sampai dia harus balik sama gurunya yang ngasih amalan sama dia, minta petunjuk kepada gurunya lagi dari aurat yang dia baca ini dapat suara kayak begini supaya bisa ditutup, atau kalau sudah aurat yang dia baca ini bisa dinaikin biar dia naik sehingga bakal dengar suara yang merdu-merdu, yang indah-indah, yang dia asik mendengarnya. Begitu. Jadi sampai aja sama dia balik sama gurunya yang ngajarin wiridnya dia, yang dia baca-baca itu, minta ke gurunya, karena nanti sama gurunya itu paling tidak dia ditutup. Begitu. Kalau tidak bakal dinaikin nama gurunya bakal bisa baca. Sebab saya nggak bisa untuk menjawabnya karena pertanyaan abang ini persis kayak teman kita nanya. Begitu Pak Juanda ini nanya sama saya, orang makan bakso enak apa enggak tahu. Masalahnya kita nggak makan. Jadi disampaikan nama dia supaya gurunya bisa untuk melihat lagi dari aurat yang dia baca. Temuin aja gurunya, insya Allah solusinya bakal dapat. Kurang lebih demikian. Allah. Terima kasih. Baik, ya jelasnya. Kalau tidak ada lagi, kami memberikan satu keluar lagi menjelaskan bahwasanya dalam masing-masing pemahaman menggunakan maulid lagi jemaah yang tadi sudah bisa disampaikan kepada pihak. Yang kedua bahwasanya tanggal besok kita akan pengajian dulu di tempat Sultan terus yang bisa hadir subuh berjamaah langsung ya, di Bang Kudus di dekat rumah sakit belakang. Kemudian yang ketiga hari Sabtunya itu ada audit di SD rumah sakit di Majestic malam sampai jadi hadir. Karena itu waktu bisa hadir hari Sabtu pagi besok. Demikian terima kasih, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang